Gunung Lawu merupakan simbol alam Jawa yang sakral, penuh cerita mistis, spiritual, dan ekologi. Sekarang, Gunung Lawu kini menjadi pusat kontroversi baru. Isu lelang proyek geotermal di lereng Gunung Lawu mendadak viral, memicu protes, kecemasan ekologis, dan pertanyaan besar. Bolehkah alam dilelang? Dan dalam video ini, kita akan menggali fakta, menyimak suara masyarakat, mendalami potensi dan resiko, hingga menyajikan perspektif masa depan untuk Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung stratovulkanik yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketinggian dan karakternya menjadikannya lokasi yang kaya akan keanekaragaman hayati serta sumber perairan bagi daerah sekitarnya. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 3.265 mdpl. Gunung Lawu sendiri terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, lalu ada Kabupaten Ngawi dan Magetan di Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api istirahat, yang diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885. Nama Gunung Lawu yang berarti unggul oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu gunung. Sehingga dapat diartikan sebagai 3 gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memang memiliki 3 puncak besar, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Selain alamnya yang indah, Lawu juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Terbukti jika di sana masih banyak situs ziarah, tradisi, kepercayaan lokal di kaki dan puncaknya. Salah satu tradisi yang masih hidup dan dijaga oleh masyarakat di sekitar Gunung Lawu adalah Sabuk Lawu, yaitu perjalanan mengelilingi Gunung Lawu dengan berjalan kaki. Rute yang dilalui mencakup 4 kabupaten, yaitu Karanganyar, Sragen, Ngawi, dan Magetan. Tradisi tersebut dilaksanakan pada sekitar Tahun Baru Suro atau Tahun Baru Hijriah. Oke, untuk memahami kenapa Gunung Lawu menjadi perbincangan hangat belakangan ini, kita perlu memahami dulu apa itu energi panas bumi, atau yang dikenal dengan istilah geotermal. Geotermal berasal dari 2 kata, yakni geo yang berarti bumi dan termal berarti panas. Jadi, geotermal adalah energi yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi. Panas ini muncul karena aktivitas geologis di bawah permukaan, terutama di sekitar gunung berapi yang masih aktif, seperti halnya di Gunung Lawu. Panas tersebut menghasilkan uap air dan gas yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Dengan kata lain, geotermal adalah salah satu sumber energi terbarukan, karena panas bumi tidak akan habis seperti minyak atau batu bara. Indonesia sendiri
memiliki sekitar 40% potensi panas bumi di dunia, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan energi geotermal terbesar di planet ini. Potensi itu tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Namun, untuk bisa memanfaatkannya, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah kerja panas bumi atau WKP, atau juga bisa disebut proyek survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE. Setelah itu, wilayah tersebut biasanya akan dilelang kepada investor atau perusahaan energi agar mereka bisa melakukan eksplorasi dan pengembangan proyek pembangkit listrik panas bumi. Dan inilah titik di mana Gunung Lawu masuk dalam radar pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memasukkan kawasan di sekitar Gunung Lawu sebagai calon lokasi pengembangan panas bumi dengan kapasitas rencana sekitar 55 MW. Wilayah yang dimaksud bukan seluruh gunung, tapi bagian tertentu di lereng Lawu, tepatnya di kawasan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, yang secara geologis menunjukkan potensi panas bumi yang cukup tinggi. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, mengurangi emisi karbon, dan menambah pasokan listrik nasional, terutama untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, di sisi lain, masyarakat sekitar Lawu dan para aktivis lingkungan melihat hal ini dengan kekhawatiran besar, karena istilah dilelang menimbulkan kesan seolah-olah gunung, tanah, dan alam mereka akan dijual kepada investor. Secara teknis, lelang di sini bukan berarti menjual kepemilikan gunung, melainkan pemerintah menawarkan hak izin eksplorasi dan pemanfaatan energi panas bumi di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang panjang, yang dimana biasanya 30 hingga 35 tahun. Tapi, walaupun secara hukum bukan penjualan, banyak warga yang menilai bahwa secara moral dan ekologis, Gunung Lawu bukan tempat untuk dieksploitasi. Mereka khawatir proses pengeboran, pembangunan pipa panas, dan aktivitas industri bisa merusak keseimbangan alam, sumber air, serta situs-situs budaya dan spiritual di sekitarnya. Perlu diketahui, sistem panas bumi bekerja dengan cara mengebor lapisan bumi hingga kedalaman ratusan hingga ribuan meter untuk mengambil uap panas. Jika tidak dilakukan dengan perhitungan dan pengawasan yang ketat, resiko kerusakan lingkungan bisa terjadi, mulai dari penurunan muka tanah, perubahan kualitas air, hingga gangguan stabilitas ekosistem. Itulah sebabnya proyek geotermal di kawasan Gunung Suci seperti Lawu bukan hanya soal teknologi energi, tapi juga menyentuh aspek kearifan lokal, spiritualitas, dan konservasi alam. Jadi, ketika berita Gunung Lawu akan dilelang viral, banyak masyarakat yang merasa resah. Mereka tidak hanya mempertanyakan dampak lingkungannya, tetapi juga menolak gagasan bahwa alam yang selama ini mereka anggap sakral bisa dijadikan objek tender ekonomi. Dan dari sinilah perdebatan panjang bermula, yang dimana antara kebutuhan energi bersih dan kewajiban menjaga kesucian serta keseimbangan alam Gunung Lawu. Setelah kabar tentang rencana lelang wilayah panas bumi di Gunung Lawu mencuat ke publik, berbagai reaksi pun bermunculan. Bukan hanya dari masyarakat sekitar, tapi juga dari aktivis lingkungan, pegiat budaya,
hingga komunitas pecinta alam di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Karanganyar, muncul gerakan masyarakat yang menamakan diri mereka Jaga Lawu. Mereka adalah gabungan dari para aktivis lingkungan, petani, tokoh adat, dan warga sekitar yang menolak keras proyek geotermal di kawasan Gunung Lawu. Bagi mereka, Gunung Lawu bukan sekedar lokasi geografis, melainkan ruang hidup dan simbol spiritual masyarakat Jawa. Setiap sumber air, pohon, dan batu di sana memiliki makna tersendiri dalam tradisi lokal. Mereka khawatir bahwa kegiatan eksplorasi panas bumi yang melibatkan pengeboran dan pembangunan fasilitas industri akan mengganggu sistem alam yang selama ini menopang kehidupan warga di bawahnya. Selain masalah lingkungan, para aktivis juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan konsultasi. Mereka merasa keputusan lelang ini datang dari atas, tanpa mendengar aspirasi yang tinggal di kaki gunung. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menegaskan bahwa proyek geotermal bukan bentuk penjualan gunung, melainkan izin pemanfaatan panas bumi untuk energi bersih. Menurut mereka, Indonesia membutuhkan lebih banyak pembangkit listrik ramah lingkungan untuk mencapai target net zero emission tahun 2060. Dan geotermal adalah salah satu solusi paling realistis karena stabil, tidak tergantung cuaca seperti tenaga surya atau angin, dan tersedia melimpah di wilayah gunung berapi. Pemerintah juga berjanji bahwa seluruh proses lelang dilakukan secara transparan, disertai analisis dampak lingkungan yang ketat sebelum proyek dimulai. Mereka menilai bahwa jika dikelola dengan benar, proyek geotermal justru bisa membawa manfaat ekonomi besar, seperti menyediakan listrik untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil. Dan disinilah letak dilema besar. Energi geotermal memang bersih dan berkelanjutan, tapi lokasinya sering berada di kawasan sensitif, seperti hutan lindung, kawasan konservasi, atau gunung dengan nilai spiritual yang tinggi. Gunung Lawu bukan sekedar tempat yang indah, tapi juga dianggap sebagai gunung sakral, tempat semedi dan selaku spiritual bagi banyak masyarakat Jawa. Di lerengnya berdiri Candi Ceto, Candi Suku, serta berbagai situs budaya yang menjadi bagian dari identitas Jawa kuno. Bagi sebagian masyarakat, membangun industri energi di tempat seperti itu sama saja dengan mengganggu harmoni antara manusia dan alam. Sementara bagi pemerintah, mengabaikan potensi energi bersih di tengah krisis iklim juga bukan pilihan yang bijak. Lalu, siapa yang benar? Apakah pembangunan geotermal ini akan membawa manfaat? Atau justru bencana ekologis yang baru? Apakah Lawu akan tetap menjadi gunung yang hidup dan sakral, atau berubah menjadi kawasan industri energi? Namun, satu hal yang pasti, perdebatan ini telah membuka mata banyak orang tentang bagaimana seharusnya kita memandang alam, bukan sekedar sumber daya, tapi juga warisan spiritual yang harus dijaga. Gunung Lawu bukan hanya deretan hutan dan batu. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, sumber air bagi puluhan desa, dan ruang spiritual bagi jutaan orang. Karena itu, setiap rencana pembangunan di wilayah ini, sekecil apapun pasti membawa dampak besar.
Proyek geotermal yang direncanakan di lereng Lawu pun tidak lepas dari pro dan kontra ini. Sementara sebagian melihatnya sebagai peluang menuju masa depan energi bersih, banyak yang mengingatkan bahwa setiap tetes uap panas bumi yang diambil punya konsekuensi bagi alam di permukaannya. Gunung Lawu dikenal sebagai menara air bagi wilayah sekitarnya, mulai dari Karanganyar, Magetan, hingga Ngawi. Air yang mengalir dari hutan-hutannya menjadi sumber utama kehidupan bagi ribuan petani. Namun, eksplorasi panas bumi umumnya memerlukan pengeboran tanah hingga kedalaman ribuan meter untuk mengakses kantong uap panas di bawah permukaan bumi. Pengeboran ini, meski dilakukan dengan teknologi modern, tetap beresiko mengubah struktur geologi bawah tanah, memengaruhi aliran air, bahkan mengurangi debit mata air di sekitarnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pipa, jalan akses, dan sumur uap bisa menyebabkan penebangan hutan dan fragmentasi habitat satwa liar. Burung endemik, rusa gunung, dan berbagai flora khas Lawu bisa kehilangan rumahnya. Dan yang paling ditakutkan oleh masyarakat lokal adalah jika proyek ini menimbulkan tanah longsor atau penurunan tanah. Apalagi mengingat karakteristik lereng Lawu yang curam dan rapuh. Walaupun energi geotermal disebut bersih, prosesnya tidak sepenuhnya bebas dampak. Aktivitas pengeboran bisa mengeluarkan gas-gas alam seperti hidrogen sulfida, gas yang berbau menyengat seperti telur busuk, yang dalam kadar tinggi bisa berbahaya bagi pernapasan. Selain itu, cairan panas yang keluar dari bawah tanah mengandung mineral dan logam berat. Jika pengelolaan limbahnya tidak benar, zat-zat tersebut bisa mencemari air permukaan dan tanah di sekitar lokasi. Jadi, meskipun teknologi modern menjanjikan sistem tertutup, pengawasan yang lemah bisa membuat dampaknya terasa luas bukan hanya di lokasi proyek, tapi juga di hilir sungai tempat masyarakat mengambil air. Bagi masyarakat di lereng Lawu, gunung ini bukan sekedar bentang alam. Ia adalah tempat yang dihormati, dijaga, bahkan dianggap sebagai bagian dari roh leluhur. Di kawasan sekitar, terdapat situs-situs penting seperti Candi Suku dan Candi Ceto, tempat masyarakat berziarah dan melakukan ritual budaya turun-temurun. Banyak warga yang percaya bahwa Lawu adalah gunung sakral, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia alam. Karena itu, ketika mendengar kata eksplorasi dan pengeboran, rasa cemas mereka bukan hanya tentang kerusakan alam, tapi juga gangguan terhadap kesucian tempat. Mereka takut jika Lawu kehilangan ruhnya, bukan karena teknologi, tapi karena hilangnya rasa hormat manusia terhadap alam. Pemerintah dan investor kerap menyebut bahwa proyek geotermal akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun, pengalaman di beberapa wilayah lain menunjukkan bahwa manfaat itu tidak selalu dirasakan merata. Banyak proyek besar di Indonesia berakhir dengan keuntungan hanya di tingkat perusahaan dan pusat. Sementara masyarakat di sekitar lokasi justru harus menghadapi dampak lingkungan tanpa kompensasi yang layak. Harga tanah meningkat, tapi lahan pertanian berkurang. Pekerjaan yang dijanjikan seringkali hanya bersifat sementara, seperti tenaga konstruksi, bukan pekerjaan jangka panjang. Masyarakat pun khawatir bahwa mereka hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri. Gunung Lawu
telah berdiri jauh sebelum kita lahir, dan mungkin akan tetap berdiri lama setelah kita tiada. Ia menyaksikan manusia datang dan pergi, membangun dan menghancurkan, berdoa dan berdebat tentang makna kemajuan. Kini, di tengah hiruk-pikuk lelang dan proyek, Lawu seakan ingin berbisik pelan. Aku tak butuh dimiliki. Aku hanya ingin dijaga. Kita bisa berbicara tentang energi, ekonomi, dan masa depan. Tapi, jangan lupa masa depan itu tidak akan berarti apa-apa jika alamnya sudah hilang. Gunung tidak menolak perubahan. Ia hanya meminta satu hal, yaitu dihormati. Karena di balik kabutnya yang tenang, Gunung Lawu sedang mengajarkan kita tentang keseimbangan antara mengambil dan memberi, antara membangun dan menjaga. Semoga manusia tidak lupa bahwa bumi ini bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk anak cucu yang akan datang. Salam lestari dari Gunung Lawu untuk semua yang masih percaya bahwa menjaga alam juga bentuk dari cinta.